Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi penyusutan untuk memenuhi tugas kuliah ujian akhir semester dari mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Nah, sebelum saya memulai penjelasan, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nurma Yunita dan NIM 2902 350043, Prodi Akuntansi, mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis, dosen pengampu Irvi Erija MPD. Saya eh, sekarang berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi semester 1. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih itu penyusutan dan pajak? Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan AS, mereka dapat mengambil pengurangan biaya aset, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak mereka. Namun, Internal Revenue Service atau IRS menyatakan bahwa ketika mendepresikan aset, perusahaan umumnya harus membagi biaya seiring berjalannya waktu. Atau dalam beberapa kasus, mereka dapat mengambil semuanya pada tahun pertama berdasarkan pasal 179 Undang-Undang Pajak. IRS juga memiliki persyaratan untuk jenis aset yang memenuhi syarat. Penyusutan dalam akuntansi. Dalam istilah akuntansi, penyusutan dapat dianggap sebagai biaya non-tunai karena tidak mewakili arus kas keluar yang sebenarnya. Seluruh pengeluaran kas mungkin dibayar pada awalnya ketika suatu aset dibeli. Namun, biaya tersebut dicatat secara bertahap untuk tujuan pelaporan keuangan. Hal itu dikarenakan aset memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Namun, biaya penyusutan tetap mengurangi pendapatan perusahaan yang berguna untuk tujuan perpajakan. Akumulasi penyusutan nilai tercatat dan nilai sisa dari aset. Ada 3 poin. Yang pertama, akumulasi penyusutan merupakan akun kontra aset. Artinya, saldo alaminya adalah kredit yang mengurangi nilai aset secara keseluruhan. Akumulasi penyusutan suatu aset adalah penyusutan kumulatifnya sehingga satu titik dalam umurnya. Poin kedua adalah nilai tercatat, yaitu jumlah bersih dari akun aset dan akumulasi penyusutan. Poin ketiga adalah nilai sisa, yaitu nilai tercatat yang tersisa di neraca setelah semua penyusutan diperhitungkan sampai aset tersebut dilepaskan atau dijual. Nilai sisa didasarkan pada apa yang diharapkan diterima oleh perusahaan sebagai imbalan atas aset tersebut pada akhir masa manfaatnya. Jenis-jenis penyusutan. Yang pertama ada garis lurus. Metode garis lurus merupakan cara paling dasar untuk mencatat penyusutan. Ia melaporkan biaya penyusutan yang sama setiap tahun sepanjang masa manfaat aset sampai aset tersebut disusutkan hingga mencapai nilai sisa. Misalkan, sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga $5, perusahaan memutuskan bahwa mesin tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa sebesar $1.000. Berdasarkan asumsi ini, jumlah yang dapat disusutkan adalah $4 atau $5 biaya dikurang $1.000 nilai sisa. Penyusutan tahunan dengan menggunakan metode garis lurus dihitung dengan membagi jumlah penyusutan dengan jumlah tahun. Dalam hal ini, biayanya adalah $800 per tahun atau $4.000 per 5 tahun. Hal ini menghasilkan tingkat penyusutan tahunan sebesar 20% atau $800 per $4.000.
Nah, yang kedua ada saldo menurun. Metode saldo menurun adalah metode penyusutan yang dipercepat yang dimulai dengan pembukuan aset, bukan nilai sisa. Karena nilai tercatat suatu aset lebih tinggi pada tahun-tahun sebelumnya atau sebelum mulai disusutkan. Persentase yang sama menyebabkan jumlah biaya penyusutan yang lebih besar pada tahun-tahun sebelumnya, kemudian menurun setiap tahun setelahnya. Nah, untuk rumusnya adalah penyusutan saldo menurun sama dengan nilai buku dikali 1 per masa manfaat. Nah, contohnya sebuah mesin seharga $5.000 dan mempunyai masa manfaat 5 tahun. Pada tahun pertama, penyusutan akan menjadi $1.000 atau $5.000 dikali 1 per 5 sama dengan $1.000. Pada tahun kedua akan menjadi $5.000 dikurang $1.000 dikali 1 per 5, atau $800 pada tahun ketiga, yaitu $5.000 dikurang $1.000 dikurang $800 dikali 1 per 5, atau $640 dan seterusnya. Yang ketiga ada saldo menurun ganda atau DDB. Metode saldo menurun ganda atau DDB merupakan metode penyusutan yang lebih dipercepat. Metode ini menggandakan pengali 1 per masa pakai sehingga 2 kali lebih cepat dibanding metode saldo menurun. DDB sama dengan nilai buku dikali 2 per masa manfaat. Itu adalah rumusnya. Melanjutkan contoh dari mesin sebelumnya yang seharga $5.000, penyusutan pada tahun pertama adalah $5.000 dikali 2 per 5, atau $2.000. Pada tahun kedua akan menjadi $5.000 dikurang $2.000 dikali 2 per 5, atau $1.200 dan seterusnya. Jumlah digit tahun ini atau SYD. Misalnya, aset dengan umur 5 tahun akan memiliki basis jumlah digit 1 sampai 5 atau 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Pada tahun pertama, 5 per 15 dari basis yang dapat disusutkan akan terdepresiasi atau tersusutkan. Pada tahun kedua, 15 per 4 dari dasar yang dapat disusutkan akan disusutkan. Hal ini berlanjut hingga tahun kelima ketika 1 per 5 sisa dasar disusutkan. Dasar yang dapat disusutkan dalam semua kasus ini adalah harga pembelian dikurangi nilai sisa atau $4.000 dalam contoh yang kita gunakan. Misalnya, penyusutan pada tahun pertama adalah $1.333 atau $4.000 dikali 15 per 5 sama dengan $1.333. Pada tahun kedua, jumlahnya akan menjadi $1.067 atau $4.000 dikali 15 per 4 sama dengan $1.067. Yang selanjutnya ada unit produksi. Metode yang sering digunakan dalam bidang manufaktur ini memerlukan perkiraan total unit yang akan diproduksi suatu aset selama masa manfaatnya. Beban penyusutan kemudian dihitung per tahun berdasarkan jumlah unit yang diproduksi pada tahun tertentu. Metode ini juga menghitung biaya penyusutan dengan menggunakan dasar penyusutan atau harga beli dikurangi nilai sisa. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah penyusutan memungkinkan bisnis untuk membagi biaya aset fisik selama periode waktu tertentu yang dapat memberikan keuntungan baik dari sudut pandang akuntansi dan perpajakan. Bisnis juga memiliki beragam metode penyusutan yang dapat dipilih, sehingga memungkinkan mereka memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan mereka sendiri.
Nah, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini presentasi saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semua.